Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan bagi umat Islam, yaitu Idul Fitri. Kita akan Idul Fitri atau kembali kepada kesucian ketika kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan disempurnakan melalui ibadah zakat fitrah. Karena salah satu ibadah yang dapat menyempurnakan ibadah puasa adalah zakat fitrah. Zakat fitrah bagi diri sendiri, bagi seluruh keluarganya, dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan memberikan 2,5 kilogram bahan pokok pangan untuk diberikan antara lain kepada fakir miskin. Zakat fitrah merupakan pelengkap dan penyempurna ibadah puasa bagi yang mampu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratun lis-shaim wa tuhmatun lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan yang buruk, dan sebagai pemberian makanan kepada orang yang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat id, maka ia adalah zakat yang makbul atau yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka ia merupakan sedekah biasa. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaum syahr Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard wa la yarfa'u illa bi zakatil fitri." Artinya puasa bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak dapat diangkat melainkan dengan memberikan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, zakat fitrah merupakan apabila dapat ditunaikan dengan semestinya, keuntungannya dapat membersihkan dirinya bagi yang mengeluarkan, sekaligus memberi peluang bagi orang yang tidak mampu untuk bergembira pada malam hari raya bersama-sama dengan orang yang mampu. Perintah zakat fitrah ini mengandung ajaran sosial kemasyarakatan yang tinggi nilainya, jauh lebih tinggi daripada ajaran ciptaan manusia. Salah satu daripada hikmahnya ialah menghilangkan jurang pemisah antara golongan yang punya dengan golongan yang tidak punya. Di dalam Al-Quran pun sering menggandengkan perintah zakat setelah perintah sholat. Sedikitnya ada 24 tempat ayat di Al-Quran yang menyebutkan sholat dan zakat secara beriringan. Contohnya adalah sebagai berikut: wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-ra'iin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya dalam surat yang sama di ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan berikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Dalam surat Al-Maidah ayat 59 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimus salata wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Artinya sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 59. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengenai harta orang-orang kaya
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Artinya, dan dalam harta mereka ada hak yang sudah ditentukan kadarnya untuk orang yang hidup meminta-minta dan orang-orang yang tidak memperoleh belanja hidupnya. Surat Az-Zariyat ayat 19. Apabila kesadaran para hartawan ini tidak digugah untuk menunaikan kewajiban sosialnya dengan ajaran zakat ini, akan menimbulkan sifat-sifat negatif, dimulai dengan sifat bakhil meningkat ke sifat tamak, dan pada tingkat berikutnya akan menimbulkan sifat-sifat sombong yang hanya mementingkan diri sendiri. Sifat sombong ini pada akhirnya akan menimbulkan sifat takabur, di mana ia akan berpikir, aku kaya karena usahaku. Jika demikian berpikir orang kaya ini sungguh sudah sampai pada tingkat syirik, merasa dirinya berkuasa. Larangan Allah mengenai hal ini jelas dalam Al-Quran, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Artinya, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah suatu dosa besar. Jangankan sampai pada taraf syirik, sifat takabur saja sudah diancam dengan neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardal min kibar. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau rasa besar diri meskipun sekecil atom. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaklah senantiasa ingat bahwa kekayaan yang kita peroleh adalah karena kerjasama dengan mereka yang kurang mampu penghidupannya, serta senantiasa ingat pula bahwa harta benda yang ia miliki adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja menurut kehendak Allah sendiri, dan kebetulan ia mendapat anugerah itu. Oleh karena itu, ia wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan, yaitu antara lain mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu fadlu ba'dukum ala ba'din fil rizqi faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'un apabi ni'matillahi yajhadun. Artinya, dan Allah melebihkan sebagian engkau dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki kepada budak-budak mereka yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka menikmati nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 71. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, supaya mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri, zakat padi pada tiap-tiap panen, dan zakat harta benda serta harta dagangan pada tiap-tiap tahun. Marilah kita bersiap-siap mulai sekarang untuk menyerahkan zakatnya kepada siapa saja yang berhak menerimanya, dengan niat menunaikan kewajiban dan ikut mengusahakan dan meringankan beban para fuqara dan musakin, dan semoga segala kemiskinan dalam bentuk apapun dapat lenyap di masyarakat kita, sambil berdoa, Allahumma qini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kami kecukupan rezeki yang halal dan jauhkanlah dari rezeki yang haram. Berilah kami kecukupan dengan karunia-Mu dan jauhkanlah kami dari yang menyimpang kepadamu. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin ma'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati lisa'iril bashar wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyil qadima wa amarna bidzalika rasyadan lana wa ta'lima faqala ta'ala wa lam yazal qadiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa Allahumma 'anil arba'il khulafa'is sadatil hunafa dawil qadril 'ali fakhril jali sadatina wa umaina wa a'immatina Abi Bakrin Siddiq wa Utsman wa Ali wa du'an sittatil baqin min al-ashratil kiramil bararah alladhina bay'u nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah Talhata wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa du'an amma nadiyaka khairun nas Hamzah wal Abbas wa du'an sibtain Sa'idain al-imam Nabi Muhammad al-Hasan wal imam Abi Abdullah al-Husain wa an ummihima Fatimah az-Zahra wa an jaddatiha Khadidah al-Kubra wa an Aisyah ummul mu'minin wa an baqiyati azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqasurna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah inna Allah yarmil 'abda bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.